Ratusan mobil travel yang akan memasuki pelabuhan penyeberangan internasional Gilimas Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dicegat masuk oleh anggota Koperasi Kopaja. Mereka disweeping dan diminta ID card dan kartu tanda anggota koperasi. Jika tidak memegang kartu tanda anggota, maka mereka harus putar balik, tidak boleh membawa tamu yang baru turun dari kapal pesiar. Sejumlah travel pun kecewa dengan keputusan tersebut karena mereka menilai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penumpang di area pelabuhan Gilimas tersebut. Aksi sweeping ini pun sempat membuat ketegangan dengan pihak travel dan para anggota koperasi. Kita sebagai supir atau driver itu ya namanya pekerjaan tetap dipertahankan. Jadi masalah di sini itu adalah kita tidak dikasih masuk di dalam gate-nya dengan alasan kita tidak punya ID card. Dan untuk mendapatkan ID card itu ya lumayan sulit. Dan itu belum kita coba untuk buat karena kita tahu aturan. Lalu Awe atau Mami Aju selaku perwakilan koperasi dan pegiat wisata di Pelabuhan Lembar menegaskan jika langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas bagi para supir travel yang beroperasi di Gilimas. Karena jika semua travel diberikan masuk, maka warga setempat atau travel yang terdata di Pelindo tidak akan kebagian penumpang kapal pesiar. Bapak kesepakatan atau bagaimana sebelum? Kesepakatannya sangat politik sudah ada. Kalau mereka yang sudah punya jemputan, yang sudah punya yang sudah booking dari negaranya itu harus dilayani. Ini kapal pesiar. Negara yang berkeliling, negara yang Kondisi seperti ini baru diberlakukan, namun lemahnya pengawasan membuat aksi sweeping ini rentan memicu keributan hingga mengganggu aktivitas kapal pesiar di Gilimas Lembar, Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Bu Zakir, iNews melaporkan. Dua nelayan terombang-ambing di tengah laut dengan kapal yang sudah hancur setelah dihantam ombak besar di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Suliman dan Muharam sempat terombang-ambing selama 3 jam sebelum dievakuasi. Peristiwa terjadi saat kedua korban datang dari Kabupaten Baru, datang membeli kapal di daerah Galesom, Kabupaten Takalar. Mereka berniat membawa kapal tersebut ke Kabupaten Baru, namun di tengah jalan kapal mereka dihantam ombak besar. Korban dievakuasi oleh warga dan tim reaksi cepat BPBD Pangkep dengan ditarik menggunakan tali. Ombak besar baru hantam tuh, banyak air masuk dalam, tidak bisa kita kuasai. Evakuasinya ini berjalan sekitar kurang lebih 1 jam karena kebetulan tim itu keluar menyusir di muara itu tidak mendapati perahu tersebut, kemudian kita ulangi kembali dan akhirnya kita dapat. Kondisi cuaca ekstrim ini mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Tim Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan penyidik Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB melakukan kunjungannya ke Lapas 2A Lombok Barat. Kunjungannya tersebut untuk memastikan kesiapan ruang tahanan khusus tersangka Iwas alias Agus. Komisi Disabilitas Daerah NTB tegaskan, kedatangan mereka ke Lapas Lombok Barat untuk memastikan kesiapan ruang tahanan khusus terhadap Agus atau Iwas yang dipersiapkan oleh Lapas Lombok Barat. Secara umum pihak KDD memastikan jika Agus nantinya bisa menggunakan fasilitas lapas khusus untuk dirinya. Minimal sarana prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping, tenaga pendamping, tenaga pendamping yang disiapkan oleh teman-teman di lapas. Sementara itu, Kepala Lapas Lombok Barat mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tempat ruangan khusus yang ditempati oleh lansia dan disabilitas. Ruangan tersebut terdapat fasilitas tambahan seperti kloset duduk dan shower. Nantinya juga akan disediakan tenaga pendamping petugas lapas. Sementara dengan adanya kloset duduk mungkin menurut kami cukup
sementara mungkin ditambah dengan shower saja. Atau ada pendamping dengan proses duduk itu dengan dia ada di sini tidak memungkinkan, nanti baru kita siapkan fasilitas. Pihak Polda dan Kejati NTB dalam waktu dekat ini akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan atau dilakukan tahap 2 untuk segera diadili, sehingga harus ada ruang tahanan disabilitas yang disiapkan oleh pihak lapas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Unik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mereka kasih Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang kita meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Adi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Unik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mereka kasih Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang kita meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Adi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bapak jidol. Ya apa ngene iki sumbok kok jidol. Video ini viral. Seorang pembeli bensin eceran ngomel-ngomel lantaran diberi BBM Pertalite palsu. BBM palsu langsung disedot keluar dari tangki motor.
Menanggapi video viral, petugas Polsek Krian langsung mendatangi penjualnya, sebuah warung kelontong di Desa Terung Wetan, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menyita sedikitnya belasan liter BBM Pertalite palsu. Namun pedagang tak mau kalah, ia berdalih juga menjadi korban. 3 orang datang menawarkan BBM Pertalite dengan harga murah yang ternyata hanya air diberi pewarna. Tadi paginya hari Kamis jam 5 pagi itu ada laki-laki pakai sepeda motor Scoopy merah datang menawarkan bensin. Kemudian si pemilik bensin itu dibeli 300.000 karena ringan, karena murah, akhirnya dibeli. Sekarang ini sudah kita bawa ke Polsek Krian, masih ada beberapa liter karena yang lain sudah dibuang, tapi masih ada. Polisi menyita BBM Pertalite palsu, juga mengamankan pom bensin mini. Pemilik warung diperiksa sebagai saksi. 3 orang yang disebut menawarkan BBM Pertalite palsu masih dalam penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 21 Desember 2024. Performa timnas Indonesia di fase grup masih kurang meyakinkan. Dari 3 partai, Pratama Arhan dan kawan-kawan memetik 1 kemenangan, 1 imbang, dan sekali kalah. Teranyar Indonesia kalah 0-1 dari tuan rumah Vietnam pada hari Minggu di Stadion Vietri. Hasil itu membuat Indonesia di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan 4 poin dari 3 partai. Raihan ini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target mutlak kepada skuad Garuda dengan meraih kemenangan melawan Filipina. Melawan Myanmar, Laos wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Tadi malam pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Ya belum maksimal, baik, ada kesempatan tapi baik. Nah, jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang. Demi tiket menuju semifinal, mau tidak mau Indonesia wajib mendulang 3 poin atas Filipina. Apabila tidak terjadi, maka langkah skuad Garuda terancam terhenti. Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Ngelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja. Wisatawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Nah, dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali, good fun, posurnya untuk pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air, sama seperti surfing tapi kita tidak membutuhkan ombak.
Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Another game. 3 times already in his young career. And he does just like that. Oh,
Bundesliga live iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silapa. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa? kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. bagaimana kemudian fakta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya 50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapi telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung.
Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.